pelan-pelan ya, karena kita harus memahami poin demi poin ya. Jadi jangan membacanya jangan kayak membaca apa ya namanya cepat gitu ya, jangan membaca cepat karena ini kita memahami satu persatu poin demi poin untuk kita renungkan, kemudian kita bisa menerapkan ya, kita bisa membayangkan dan menerapkan ketika kita menulis. Oke, untuk kelancaran perkuliahan siang ini kita baca dulu dengan awalan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada teman-teman yang offline ya, ada 1, 2, 3, 4. 10 orang yang offline ya. Anda yang online maupun offline silahkan presensi di my class ya, semuanya saja. Ini pertemuan keberapa ya nih? Pertemuan keberapa ya? Baru kelima ya. Oke ya. Silahkan Atalarik untuk presentasi pelan-pelan. Ya, silahkan. Kata depan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok saya dapat ini kata depan. Terus Ya sudah dibaca pelan-pelan. Kita endapkan, kita renungkan. ya, penulisan kata depan di, ke, dan dari ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali bila kata tersebut tidak berperan sebagai kata depan seperti daripada, kepada, kemarin. Kok terkemuka juga apa nih hubungannya? Kok ada contoh terkemuka juga apa ini hubungannya? Ini bisa di anu enggak nih? Suaranya bisa di ini enggak? Oh, speakernya gitu. Ini kok ada contohnya terkemuka tuh apa hubungan ini? Atalarik. Ini Bu, saya udah ngirim yang baru belum dibuka sama Febri, Bu. Nah, itu ada terkemuka bang, kita bicara di ke daripada kok contohnya ada terkemuka. Iya. Itu apa wordnya ada yang baru, saya udah kirim Febri belum dibuka, Bu. Ya dengar nggak ya kalian ya? Gimana Atalarik? Itu Bu. Dengar nggak? Kecil. Gimana teruskan Atalarik? Gimana teruskan? Ya, ya lanjutkan. ya contohnya itu Bu, seperti apa? Ada dua tuh. Barang tersebut terbuat dari plastik dan gudeg adalah makanan khas yang ada di Indonesia, di Yogyakarta. Ini kamu yang mana tadi? Oh iya. Penulisan kata depan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya ya. Jadi kalau katanya itu keterangan tempat di atas kita ya. Berdasarkan tabel di atas. Kan ada manusia yang begini. Di kita. Kalau ketika ini tempat, ini tempat. Dari Semarang atau ke Semarang ada di kita ya. Biasanya sering disalurkan. Jadi ketika ditulis keterangan tempat itu dipisah ya, kecuali ini ya.
Kecuali ya, bila kata tersebut tidak berperan sebagai kata depan, seperti daripada, kepada, kemarin. Ya, gitu. Contoh barang tersebut terbuat dari plastik. Ya, dipisah ya. Gudeg adalah makanan khas yang ada di Yogyakarta. Jadi gampangnya mengingat tuh kalau dari diikuti keterangan tempat itu mesti dipisah. Ya, mesti dipisah. Oke, lanjut. Atalarik. Ya, yang kedua untuk kata depan di ke dan dari apabila bertemu dengan kata yang bukan menyatakan tempat, maka penulisan yang benar adalah digabung. Contohnya seperti kayu itu diolah menjadi kertas. Kasus ini telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, dilaporkan, diolah. Ya, itu kan bukan kata tempat toh, disambung. Ya. Ya, lanjut. Terus penulisan kata di sebagai imbuhan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya dan dirangkaikan dengan tanda hubung. Penyambungan ini dilakukan ketika dihubungkan dengan singkatan atau singkatan kata yang bukan dari bahasa Indonesia. Contohnya, sebaiknya sistem pada komputermu di-upgrade dengan versi terbaru. Oke. Contohnya coba naik lagi, naik sedikit. Apa mau? Penulisan kata di sebagai imbuhan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya dan dirangkaikan dengan tanda hubung. Penyambungannya dilakukan ketika dihubungkan dengan singkatan atau singkatan kata yang bukan dari bahasa Indonesia. Oh ya. Disambungkan dengan bahasa Inggris. Di-upgrade. Iya. Di-upgrade itu bahasa Indonesianya apa tuh? Perbarui. Ketika memang sudah apa Mas? Nek dicedak kayak namanya mana tuh? Cek. Malah agak keras. Keras banget. Cek. Oke. Cek kurang keras. Kurang keras. Ya, udah. Udah enggak bangun ya, Mas? Oke. Absen pertemuan kelima ya. Absen pertemuan kelima. Jadi ketika kata dirangkaikan dengan kata non bahasa Indonesia, kata depan tadi diberikan kata sambung. Ini contohnya yang ada di buku ya, Atalarik ya. Di-upgrade. Ya. Iya, Bu. Contoh yang ada di buku. Halo. Saya cari di internet terus bikin sendiri. Oh, bikin sendiri ya. Soalnya kalau sudah ada bahasa Indonesianya, misalnya di-share gitu ya. Iya. Di-share itu di apa toh? Artinya kalau sudah ada bahasa Indonesianya itu pakai bahasa Indonesia gitu loh. Dibagikan, di-share. Nah, kalau di-upgrade, diperbarui. Nah, kalau seperti itu ya sudah pakai bahasa Indonesia lah. Ini coba yang dari buku apa? Contoh yang ini bahasa asing apa? Yang belum ada apa serapannya mungkin ya? Apa? Yang belum ada bahasa Indonesianya. Di internet apa? Ya? Di internet apa? Diam aja. Di internet apa? Bentar, Bu. Oh, baru buka. Baru googling. Dia. Apa dia? Penulisan kata depan dia apabila menerangkan suatu kalimat pasif, maka benar digabungkan ya pasif.
Coba ini di zoom lagi, sekali lagi bisa nggak? Di zoom lagi nih. Nah, kecil lagi. Satu lagi. Sekali lagi. Terus, up. Ini yang contoh yang bahasa asing ini agak kurang pas ini ya. Sebaiknya sistem pada komputermu di-upgrade-kan. Nah, upgrade sudah ada bahasa Indonesia, yang belum ada bahasa Indonesia. Iya, Kak Suliman. Ini kamu sendirian ya? Iya, Bu. Iya, ditinggal dulu aja, naik kelamaan nanti ini teman-teman yang nunggu ini loh. Kelompoknya kurang siap ini. Ya lanjut aja, nanti dicari. Lanjut terus. Penulisan kata depan di apabila menerangkan suatu kalimat pasif, maka penulisannya digabungkan dengan kata kerjanya. Ya, jelas ya? Paham ya? Kalimat pasif diabaikan, dijual, dibebani, itu semua disambung D-nya. Ya, jelas. Terus. Kata ganti. Selanjutnya kata ganti. Penulisan kata ganti ku, kau, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, karena tersumbatnya saluran air yang berakibat kepada meluapnya air ke dalam rumahnya. Ini mana ini? Ke dalam rumahnya ini kok kamu sambung dia gitu? Oh iya Bu, maaf. Lupa Bu. Nah ini yang mau jelaskan yang mana tadi? Kaumunya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Iya. Ini mau yang dijelaskan apa yang rumahnya. Terus ya. Terus untuk kata ganti yang dihubungkan dengan singkatan ya, terus atau kata dari bahasa asing, maka penulisannya dirangkaikan kata penghubung. Kamu ngomongnya agak keras ya, Atalarik, soalnya ini ada teman-teman yang offline. Ya, untuk kata ganti yang dihubungkan dengan singkatan atau kata dari bahasa asing, maka penulisannya dirangkaikan kata penghubung. Contohnya, di pintu gerbang petugas akan meminta KTM-mu. Yang asing yang mana? Enggak, ini yang singkatan, Bu. Singkatan. Yang asing kan tadi kata asing gitu tuh. Dengan singkatan atau kata dari bahasa asing. Mana yang dari bahasa asing?
Yang bahasa asing belum bikin contohnya, Bu. Kok ora bikin contohnya piye yang lengkap toh? Coba dicarikan nih. Kata penghubung disambung dengan bahasa asing apa? Dari tadi kok nek bahasa asing belum cari contohnya piye iki? Iya, Harus Bu. lengkap ya, harus lengkap. Terus khusus kata gantinya. Ayo. Iya, Bu. Khusus kata gantinya yang menyatakan Tuhan, maka penulisannya harus menggunakan tanda hubung. Ya. Contoh, hanya kepadanya kita berserah diri. Ya, nya itu Tuhan tuh diberi penghubung dulu. Nya itu Allah, ya, nya itu Tuhan. Oke, lanjut, jelas? Apa? Weh, enggak kok. Enggak, ini anu lagi. Bahasa asing. Oh ya, backup ya, di backup. Merecall. Di backup itu ya, apa? Kita jauhkan. Ada. Ada. Kata-kata backup diganti dulu. Di backup. Merecall sebenarnya ya ada ya. Merecall. Merecall ya, Bang? Mengambil kembali. Di Sowani, saya tak sowan ya. Sowan tahu nggak? Saya tak datang, tapi dari bawah ke yang tingkatannya lebih atas. Saya tak sowan Bapak mungkin. Bahasa lain apa toh sowan? Saya tak tindak toh ya. Beda ya. Saya tak disowani. Saya disowani oleh, disowani tapi campur-campur itu bahasa Jawa ya. Di lokasi. Bahasa Jawa lah ya kuwi. Ini maksudnya di itu bahasa Indonesia tapi disambungkan dengan bahasa asing. Ya itu dari bahasa Jawa ya. Bahasa asing itu di situ tidak hanya bahasa Inggris ya. Bahasa Jawa. Bahasa daerah. Yuk, tadi tekan mana toh? Tekan mana lagi? Ah, bener toh? Sampai mana tadi? Kata ganti, Bu. Sudah tadi? Partikel. Kok kayak ganti nih? Tadi sampai di udah selesai yang atas tadi? Tadi kata ganti udah. Ya, wes, terus. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya itu betulkah dan bacalah. Lah, kah, tah ya. Partikel itu lah, kah, tah. Apakah? Siapakah? Pergilah. Ya, terus. Terus selanjutnya partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Ya. Seperti apapun, satu kali pun. Nah, itu satu kali pun jarakmu dewi-dewi. Itu karena komputernya ya. Iya, Bu. Caranya nulismu itu loh, itu kan kudune kan satu kali itu kan nggak usah jauh-jauh amat. Iya. Tapi yang ketiga ada catatan. Terus yang ketiga, partikel pun ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Untuk adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun,
meskipun, sekalipun, sungguh pun, dan walaupun. Ya, berarti yang diingat-ingat supaya nggak disambung dia ini. Antara yang disambung dan enggak ini. Apapun dipisah. Satu kali pun dipisah. Tapi yang lain disambung ya. Adapun disambung, andai pun. Apakah yang dipisah cuma apapun ya? Yang ini ya? Apapun. Satu Lainnya kali pun. Apapun. Adapun, andai pun, apapun disambung semua, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun. Banyak saya. Hampir semua disambung. Tapi ini kan satu ya. Apapun disambung, tapi apapun dipisah, kok adapun disambung ya. Nah ini perlu diingat-ingat berarti. Kecuali yang lain tuh apapun tuh dipisah. Apapun. Soalnya disambung ya. Apapun dipisah. Ya, begitu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Ya, singkatan nama orang, nama gelar. Ya, terus. Kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Ya, lembaga ya. Lembaga organisasi dokumen resmi. DPR, SMA. Apalagi? KTP, terus? Dokumen dong. Ya, DPR, MPR. DPR, MPR. Ya, itu banyak sekali ya. Dokumen-dokumen itu kan banyak toh. SIM, KTP, STNK ya. Tidak dengan tanda titik. Ya, lanjut. Akronim. Terus 3, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Contoh. Contohnya dan seterusnya, dan itu halaman. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih. 3 huruf atau lebih. Diikuti 1 tanda titik. DST, DKK, HLM, dan seterusnya. PDP. TTD. TTD no. Apa nama PDP? Dan seterusnya, dan kawan-kawan. Minimal 3 huruf soalnya. DLL ya. DLL. Ya, lanjut. Singkatan umum. Singkatan umum yang terdiri atas 2 huruf diikuti tanda titik pada setiap huruf. Ya, kalau 2 huruf diikuti tanda titik tengah ya. Titik. Dengan alamat untuk perhatian. UPS. STTJ itu apa ya? Sampai dengan pakai titik ya berarti ya? Sampai dengan gini. Tapi jarang ya kita nulis sampai dengan pakai titik dulu ya. Jarang. Singkatan umum yang terdiri atas 2 huruf diikuti tanda titik pada setiap huruf ya. Atas nama, untuk perhatian, dengan alamat. Oke, lanjut. Lambang kimia. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Ya. Sentimeter. CU itu apa? CU apa? FE apa? C. SU.
sulfur. Oksigen apa? O2. TO itu apa ya? Lali ya. Ya lanjut. Sentimeter, kilometer, dekameter, kalsium CN. Yuk, 6. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Nama diri yang berupa gabungan huruf. Huruf awal. Huruf awal. Dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Abri, pasi. Apalagi? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oh enggak, no, ini huruf kapital loh. Ini yang abri itu semuanya akronim. Abri. Ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kalau Polri ya enggak, no. Polisian Pol kan harus yang satu huruf saja. NKRI. ISIS ya. Ini yang mewakili akronimnya itu. Nah, kalau misalnya Polri kan begini ya. Polnya itu bukan satu huruf. Ini yang satu huruf. TNI. Nah, kalau TNI ya Tentara Nasional Indonesia. Satpol PP, Satpol, Satnya SC yang besar. Oke, lanjut. Akronim 7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Polri itu masuk sini. Akabri, Iwapi singkatan apa ya? Iwapi, terus yang Puskesmas, ya. Puskesmas apa lagi? Ini kan Puskesmas. Nah, seperti ini toh. Askes. Ya, askes. Asuransi kesehatan. Kamu kok anune nang apa jenenge bantuan apa? Bantuan Raskin nih, bantuan Raskin. Askas ya. Oke, lanjut 8. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. PPT-nya dinaikkan dulu, ora usah maca no. Nah, ulangi. Akronim. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Oh, berarti tadi Puskesmas masuk sini ya? Akronim yang bukan nama diri. Bukan nama diri itu maksudnya piye? Oh, tilang itu kan bukan nama diri toh? Tilang itu bukti pelanggaran ya. Ini kan nama diri kalau ini. Kalau tidak bisa tilang, berarti bukan nama diri namanya. Misalnya nama diri kan kayak Puskesmas itu nama diri. Tilang itu kan bukti pelanggaran, itu namanya siapa? Bukan toh? Jadi harusnya kecil. Pemilu. Intinya yang bukan nama diri itu ditulis kecil ya, meskipun itu akronim ya. Pernah ya contohnya? Pemilu, tilang,
Sabara itu singkatan apa? Satuan itu nama diri kalau itu. Nama diri. Yang bukan nama diri itu contohnya singkatan, misalnya surat-surat itu. Tilang, bukti pelanggaran. Surat-surat tapi disingkat. Ya susah ya nek pas orang anu dadak mikir ya nek anu ketemu. Tilang itu bukan nama diri, pemilu bukan nama diri. Apalagi ini Atalarik, apa dari teman-teman online ada yang bisa mencontohkan. Yang nomor 8 akronim. Yang online. Atau yang offline? Pungli, Bu. Pungli, ya betul. Pungli, pungutan liar. Pungli, betul. Pungli bukan nama diri. Terus apa lagi? Kirif. Kirif itu nama diri, singkatan. Tempat nama diri, no? Kalau tempat P-nya besar. Oh, ini yang kalau bukan nama diri itu P-nya kecil, depannya kecil, kecil semua. Puskesmas, Bu. Nama diri, no? Bukan, Po. Puskesmas bukan nama diri itu. Ya, oke, nanti kita cari ya contohnya. Lanjut. Jabodetabek masuk nggak, Bu? Jabodetabek. Iya. Itu nama diri. J-nya besar. Besar. Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Bekasi. Oke, lanjut I. Nah, sekarang angka ya. Angka dan lambang bilangan. Angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor yang lazimnya ditulis dengan angka Arab atau angka Romawi. Terus? Fungsinya pertama menyatakan ukuran. Fungsinya, iya. Fungsi dari apa? Fungsi dari apa? Angka. Fungsi angka. Ini contoh apa bukan toh? Ini contoh atau kelanjutan ini? Bingung ya. Ini kelanjutan, iya? Iya, Bu. Oh iya, fungsi dari angka maksudmu? Ya oke. Ya, fungsi angka 1. Menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Ini contohnya belum ya? Nggak ada contohnya, Bu, di sini. Hah? Contohnya belum toh? Belum, Bu. Ya, ini menyatakan 1 ukuran panjang 2 meter, 3 meter, 4 meter, berat 1 kilogram, luas. Itu nulisnya 1 misalnya 2 meter, 2 itu pakai angka atau huruf? Oh iya. Hah? Itu contohnya mana? Supaya jelas nih, nggak ada contohnya ya. Kan bisa angka itu ditulis angka, bisa angka itu ditulis dengan huruf ya. Iya. Misalnya ada 9 peserta ujian masuk ke UMY. 9 itu kira-kira pakai angka atau huruf? Ada 9 peserta. 9 itu pakai angka atau huruf? Kenapa enggak huruf? Kenapa enggak huruf 9? Nah, ini yang membingungkan karena Anda nggak ada contoh ya. Terus, melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Menomori bagian karangan dan ayat. Nah, ini buat dikasih contoh ya. Ya, Terus, Bu. Itu penulisan.
Lambang bilangan utuh. Lambang bilangan utuh dan pecahan dengan huruf piye tadi? Piye? Bentar. Ya terus? Penulisan lambang bilangan utuh dan pecahan dengan huruf lambang bilangan tingkat. Iki piye ya? Saya kok nggak paham ini. Kamu menulisnya itu maksudnya apa? Lambang bilangan dan mendapat akhiran A. Piye ini? Mesti yang buat bukan kamu nih ya. Iya, Bu. Iqbal. Ayo iki maksudnya apa? Oke, teruskan. Kira paham ini saya yang ini? Langsung pindah, Bu. Hmm? Apa gimana? Ya wes toh. Pindah, pindah. Yuk. Langsung ke kata sandang, Bu. Ini yang belum nomor ya. Oke, terus. Langsung kata sandang ini. Ya iya, tapi rata tono kamu nulisnya Iya. apa ini? Kata ganti kok. Iya, Bu. Kata sandang. Si dan sang Kata ganti ditulis. belum? Hah? Udah tadi, Bu. Kata ganti kan yang di awal tadi. Oh, ini wis beda nih toh. Beda paper toh. Beda, Bu. Tadi kata ganti kan udah. Kok ora urut piye? Terus. Ya, kata sandang. Si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Seperti sang kancil, si pengirim. Kok pengirimnya P-nya nggak besar kenapa? Lupa, Bu. Karena bukan nama diri ya. Terus. Bentar, Bu. Tanda titik. Saya kemarin Hah? Hah? Hilang ya? Diganggu Biondi, Bu. Lagi muncul nih. Ayo lanjut. Lanjut, pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Lihat ya. Titik. Pernyataan, kalimat pernyataan. Terus dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Tidak dipakai jika merupakan yang terakhir dalam suatu deretan. Iya, dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan. Atau tidak dipakai jika merupakan yang terakhir dalam suatu deretan. Gimana maksudnya nih? Ntar, Bu, nggak ada contohnya. Mana? Contohnya mana?
banyak nggak ya ini? 4 lembar. Nah ini soalnya nggak buat sendiri ya, jadinya bingung. Ini kan baca ketikan orang. Gitu, jadi bingung juga. Terus naik bingung terus aja terus. Masih banyak ya. Ayo. Tuh. Selanjutnya dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Sudah jelas ini. Jam 7, 07.30. Titik ya. Yuk, terus. Selanjutnya dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Daftar pustaka yang modelnya itu ya, apa style itu ya, udah ya. Judul, nama, titik, tahun, tutup titik, judul, titik. Gitu? Kurang tutup titik kan? Misalnya, ya. Titik. Misalnya Jakarta. Titik 2 diterang. Nah ini miring ya. Ini miring. Titik. Tapi ini titik ini apa saya sekarang yang banyak dipakai yang modelnya titik. Kan ada yang koma ya. Koma. Tapi ini sekarang yang banyak diberlakukan yang itu. Ini banyak pengikutnya, Judulnya? Oh, judulnya miring aja tuh. Italik aja. Tapi kemarin ada ya yang di laptop juga ada. Enggak, yang ditebal malah. Miring dan tebal. Enggak usah ditebal ya. Miring aja cukup. Miring terus biasanya yang besar yang depan. Terus lanjut titik. Selanjutnya dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Bisa ya enggak ya? 50.000, 50 titik ya. Tapi di sistemnya enggak titik ya. Di sistem biasanya langsung kalau nulis di bank-bank itu malah enggak ada titiknya ya. Ini ya misalnya maksudnya begini ya. Memisahkan puluhan itu loh. Terus dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Judul kepala karangan. Kalau judul yang judul maksudnya judul apa tuh maksudnya? Ini misalnya judul skripsi. Nggak pakai titik ya? Kalau judul itu nggak ada titik ya? Akhirnya merupakan kepala karangan ya? Nah, ini nggak ada contoh sih kamu, saya juga bingung ini baru sekarang tahu. Tabel dan sebagainya, judul tabel. Judul tabel itu mungkin ya, maksudnya judul bagan gitu. Dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Apa judul tabel itu ya? Kayaknya juga enggak ini. Ada di tabel. Misalnya, misalnya nggak ada contohnya nih, bingung ini. Terus. Selanjutnya, tanda koma. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Ya jelas. Kenapa tuh nggak dikasih contoh? Kemarin kan sudah saya minta ya. Iya, Bu. Kamu buat makalah, contoh-contohnya yang diperbanyak. Soalnya itu mau menandakan kamu tuh paham. Iya, ini iya. kalau nggak ada contoh gitu kan kita ya
ragu-ragu ya, kita membayangkan yang seperti itu atau bukan. Ya ini kemarin masih tipis itu ya. Atau ini kamu garapnya tergesa-gesa ya? Koordinasinya kurang? Iya, Bu. Kenapa? Teman-teman yang lain enggak, Kenapa? Jangan-jangan Atta Lari enggak garap gelas? Saya nggak harap, Bu. Cuma baca tok jangan-jangan. Kamu garap yang mana coba? Kamu garap yang mana? Kok diem aja? Ya saya nambah-nambahin ya, Bu. Nambah ya, Po? Nambah apa? Yang kamu tambah apa? Judul mana? Yang ini, Bu, yang ada contohnya di atas tadi. Nah ini kok nggak dikasih contoh ya kita bingung loh ini. Kamu aja yang baca bingung ya. Yuk lanjut. Kita membayangkan ini, hanya membayangkan ini. Terus. Selanjutnya dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi ataupun melainkan. Ya, koma tetapi, koma melainkan gitu ya. Terus. Terus dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Coba contohnya gimana coba? Anak kalimat dulu baru induk, itu pakai koma. Kalau induk dulu ke anak kalimat tidak pakai koma. Anak sih ya anak kalimat. Contohnya gimana? Kalimat. Ini kalimat majemuk kan, ada induk, ada anak. Ya yang induknya dulu, yang induknya tanpa tanda koma. Kalau anaknya dulu mesti koma. Bingung. Terus kalau bingung terus dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi lagi pula meskipun begitu akan tetapi. Nah ini kalau nggak ada contohnya ya wes bayang ketok. Terus. Selanjutnya tanda titik koma. Dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Ini kalau saya minta contoh dari kamu ya nggak bisa nyontohkan ya? Iya, Bu. Terus kamu cuma membaca gini, terus kita masih bingung ini. Mau nyimak orang moto ya? Yang baca nggak paham, apalagi yang nyimak tambah bingung. Ini sampai ke bawah nggak ada contohnya semua gitu ya? Belum, Bu. Kita harus butuh contoh ya supaya kita bisa ini. Enak nggak ada contohnya terus ya coba. Coba sebentar saya tak buka screen saya coba. Saya udah buat contoh belum? Langsung tak langsung saya share screen. Ini ditutup dulu nggak? Coba kamu tutup dulu punyamu. Kalau sampai ke bawah nggak ada contoh, kita bingung terus ini. Iya. Coba saya lihat di teks saya itu sudah saya kasih contoh belum ya?
Tadi sampai huruf apa? Kata ganti sampai mana tadi? Sudah ya. Tanda titik koma, Bu. Nah, ini tadi ya NKRI. Nah, ini tadi angka tadi belum jelas ya. Nah, ini coba kita lihat ini. Tadi belum ada contoh-contohnya ini. Oke, ini tadi sudah jelas ya. Ya, ini tadi sudah jelas. Singkatan terdiri dari 3 huruf atau lebih. Sudah ya. Diikuti tanda titik ya. D, K, K, Y, D, S, D, L, L. Jelas ya, 3 kata atau lebih. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat. Masing-masing diikuti tanda titik. AN atas nama, S, titik, DO. Saya tulis waktunya, saya batasi. Ada yang dapat sinyal misalnya. Satu ya. Jadi yang ini aja lah yang tidak tergantung sinyal nanti bukan tulis saja, nanti tugas saja. Mungkin membuat model berpikir ya, saya nilai. Terus nanti dikumpulkan di my class. Saya beri waktu 1 hari full. Buku bahasa Indonesia. Gimana, Bu?
Di draft buku bahasa Indonesia. Ini. iPad 2 ya. Jadi saya sudah mempersiapkan ya draft buku ajar. Ya, besok kalau suatu saat saya harus membuat buku bahasa Indonesia ya, saya buatkan. Sudah detail draftnya ini, ada kalimat efektif, ada ya dengan kelengkapan contoh yang saya buat sendiri supaya menjadi jelas. Ya. Nanti langsung buka yang Afternoon, PA. yang tadi sampai pada titik ya, tanda titik di bar kimiamu tuh. Yang mana tuh? Terus kan tanda Masih. titik. Ini ya? Nah, oh iya, merasa. Bisa kamu bantu? Nah, kurang masuk. Nah, Udah. Oke, ya, kita lanjutkan. Ada gangguan sedikit gangguan teknis. Jadi lambang kimia, singkatan, ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik, tidak, ya, tidak diikuti tanda titik. Mau turun mana nih? Pakai ini. Iya. Kemudian akronim nama diri, tadi sudah ya, akronim nama diri yang terdiri dari atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Kayak BIN, badan, B, badan, I, intelijen, N, negara. Jadi kalau satu singkatan itu suku kata tidak diakhiri tanda titik ya. Jelas kalau ini. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata. Ini suku kata toh Jateng, Jawa Tengah, Cipali, Cikopo, Palimanan, Bapeda, Badan Perencanaan. Nah, ini puskesmas kan? Kayaknya besar. Puskesmas, ya. Yang tadi sampai angka bilangan. Angka dan bilangan, angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Ini kan lazim ya. Angka Arab tahu ya, yang kita pakai sehari-hari itu namanya angka Arab. Jadi jangan dikira itu angka Indonesia ya. 0, mulai 0, 1, 2, 3 sampai 10 itu angka sampai 9 itu angka Arab. Kalau angka Romawi yang ini ya, paham? Anu enggak? Masih ingat enggak? Bisa 1900 itu bisa enggak? Yondi piye nulis 1900? 1000 dulu ya. 1000 terus 1000 dikurangi 900 gitu ya. 100 ya. 1900 kan 1000 dulu, berarti 1000 apa? M. Berarti M, 100-nya C toh? Berarti MC M. Lupa toh? Udah lupa itu pelajaran SMP ya? SD ya? 1900 itu kan C. 1000 kurangi 100. 1900. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata
ditulis dengan huruf. Ini kan satu kata. Paham nggak? Kalau dapat ditulis dengan satu atau dua kata, itu ditulis dengan huruf 4. 4.020. Tapi kalau ini ya, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam rincian. Nah, kalau ini kan rincian, maka ditulis bilangan. Kan dirinci mahasiswa baru angkatan sekian terdiri dari sekian perempuan, sekian, ini rincian. Maka ditulis huruf, ditulis angka. Tapi kalau tidak rincian ditulis huruf. Ya. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jelas ya? Ingat. Di awal kalimat kalau Anda itu misalnya data angka, jangan pakai angka 20%. Anda tulis 20%, salah. Tulis huruf 20%. Ya, ini semuanya dalam bentuk huruf di awal ini. Jadi tidur toh. Ngantuk ya mikatmu. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Nah, ini kan harusnya kalau di awal, kalau angka di awal kan pakai huruf ya. Iya Mas Nih. Di lemari tersimpan 25 naskah kuno. Apabila pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua angka. Oh, berarti di awal itu huruf itu jika hanya dua angka ya? Dua kata. Berarti kalau lebih dari dua kata, ininya di belakang saja. 25 itu kan tiga kata. Nggak bisa di depan sini. Misalnya 25 naskah kuno ada di lemari. Atau tersimpan di lemari. Kan lebih dari dua kata. Nggak bisa ya toh dalam huruf. Maka ditaruh di balik. Di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno ini dalam huruf, dalam angka gitu. 254 kata, nggak bisa di awal. Nah, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Nah, ini besar sekali nih. 250 juta rupiah sebagian angka, sebagian kata. Ini nanti 00000 atau huruf semua. Ini supaya lebih mudah dibaca. Yang 250-nya angka, yang jutanya pakai huruf. Boleh. Nah, misalnya 550 miliar, pakai angka semua ya. 250 nolnya berapa? 9. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang berat, udah ya tadi ya. Nah, udah. Ini nggak pakai titik nih, lihat nih, nggak pakai titik RT. Udah ya tadi angka untuk menomori alamat. Nah ini tadi yang belum ada contohnya. Alamat angka. Setelah nomor titik ya, nomor titik. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat dari sebuah kitab suci. Ini angka. Ya. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh, bilangan pecahan. Nah, ini harus disambung ya. Nah, 1/16 nulisnya jangan disambung. 1/16-nya dipisah. 1/16. 3/4 jangan disambung.
3/4. Jadi kalau setengah ya disambung. Ya. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Misalnya abad 20. Pakai Romawi. Atau pakai angka Arab abad ke strip 20. Abad ke-20 bisa. Perang Dunia II. Perang Dunia ke-2 atau Perang Dunia kedua. Nah, ini sama ini. Mana mau nulis pakai yang mana? Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Ini pakai tanda strip. Seribuan. 1950-an. Ya. Kata gantiku kaumunya. Tadi sudah ya ini ya. Kata sandang si dan sang. Terpisah dari kata yang mengikutinya, sang ya. Oke. Ini tadi sudah ya, tanda baca sudah. Ini dulu sudah juga. Koma tadi, oh ya tanda koma tadi masih bingung. Ini jam berapa nih? Jam 2 masih ya. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur suatu perincian. Contoh, ini lihat contohnya. Tadi belum ada contohnya. Media komunikasi zaman dahulu berupa media konvensional, radio, koran, dan televisi. Ya, perincian. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya didahului kata seperti, tetapi, gitu toh. Atau melainkan, koma. Contoh, dahulu kala manusia berkomunikasi dengan nasional, ya, koma, tetapi ya, sering seiring dengan bermodalkan itu ya. Setelah kata tetapi, sebelum kata tetapi. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada kalimat. Oleh karena itu, koma jadi akan tetapi. Koma akan tetapi. Nah, itu ya. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian kalimat atau tempat dan tanggal, nama tempat wilayah negeri yang bertulis berurutan. Ini ya, Kuala Lumpur, Malaysia, Jalan Diponegoro 27, Yogyakarta. Tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Nah, ini yang pertama tok loh ya, misalnya nama pengarangnya 2 atau 3 dipisahkan dengan tanda koma. Namanya Biondi Ramadan. Nah, Ramadan nih. Biondi Ramadana, nulisnya di daftar pustaka gimana Biondi terkait dengan D ini? Terkait dengan E. Ramadana. Terus? Ini loh terkait dengan ini kok Ramadana. Koma. Ya. Ya. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik. Ya, ini ya. Sebelum gelar, Guna Ratu Langit, SE. Titik 2, kira-kira untuk apa nih? Wah, ini enggak selesai lagi nih. Dari 20, dari 45. Nah, tekan ya. Ini bisa dibaca sendiri. Tanda titik 2. Apa ini? Dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap diikuti rangkaian. Nah, ini. Mayoritas individu pengguna internet menggunakannya sebagai, ini boleh titik 2, apa aja. Rangkaiannya apa aja. Ya, titik 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan penjelasan. Nah, ini. Ketua, sekretaris, bendahara.
Ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dari halaman, di antara bab. Coba kita lihat contohnya. Ya, udah ya. Ini titik 2 halaman. Titik koma, kira-kira pernah nggak menjumpai titik koma? Titik koma untuk apa toh? Titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat majemuk setara. Gimana? Loh. Oh itu penghubung, bukanlah. Bukan, Nek. Beda, Nek. Dilanjutkan di bawahnya itu kan kata penghubung atau kata sambung, kata apa? Tanda penghubung. Kalau ini titik koma itu jarang memang kita melihat ya. Yang sering kita lihat kan titik 2. Iya toh? Nah, justru kalau kemudian ini dikatakan ternyata untuk memisahkan kalimat majemuk setara. Hari sudah malam, ayah masih membaca koran. Ayah menyelesaikan pekerjaan kantor, ibu menulis artikel, adik membaca cerita pendek. Itu setara toh? Ya, setara. Tanda koma dipakai pada akhir perincian berupa klausa. Titik koma. Nah ini loh, ini kan Anda sering melihat seperti ini ya. Syarat pengajuan kredit KPR adalah titik 2, A, WNI, KTP, titik koma. Perincian ini. Perincian setelah titik 2. Ini kan setelah titik 2 ada beberapa syarat. Nah, antara syarat 1 dan yang lain itu ada titik koma di sini. Ya, ada titik koma. Nah, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Jadi sudah ada koma, berarti posisinya tinggi koma daripada titik koma ya. Ibu membeli pensil, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Titik koma. Ini kan tidak setara soalnya. Buku, pensil, tinta kan setara. Gitu. Jadi cukup diberi koma. Nah ini mau ganti yang setara lainnya, pakaian. Titik koma. Ini mau ganti yang setara lainnya, buah. Ya, jadi yang setara itu pakai koma, ya. Yang mulai ganti ke setara yang lain pakai titik koma, kan ya. Agenda rapat ini meliputi, ini setara jadi pakai koma. Gitu. Nah, kalau ini kan dan tadi rincian tadi sehingga pakai titik koma. Tanda hubung kemarin udah ya? Udah ya? Tanda tanya udah? Saya ya Bu Yandi sabar ya. Ya gue tadi cuma mulai aja nih. Mulai piye meremuk? Wis merem. Tadi kerja suri namanya. Ini yang online sudah pada capek belum ini yang online? Banyak sekali memang ya kita nggak bisa ini selesai dalam 2 sesi ternyata. Ya nanti dipahami sendiri karena mosok hanya EYD aja sampai 3 sesi. Nanti nanti dipahami sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Karena kita minggu depan harus ganti topik ya. Kalau nggak salah apa ya? Diksi ya? Siapa? Kelompok siapa? Oh, ayo. Ini kan yang maju kelas F. Berarti besok DE. Oh iya. Besok FD. Oh gitu ya. DE. FD ya. Oh sebentar. Untuk kelas F, untuk diksi kelompok berikutnya siap nggak? Siapa nih kelas F? Diksi. Halo? Yang online atau offline? Yang diksi? Oh iya. Yang F, kelompok diksi siapa ya? F. F kelompok diksi?
Ada jawaban. Saya, Bu. Siapa? Korin sama Anggita. Oh, Korin dan Anggita siap ya minggu depan? Iya, Bu. Kira-kira mau offline nggak tuh? Offline lagi? Ngantuk loh. Padahal kalau online kamu mesti tidur ya? Ya, soalnya AC kayak gitu loh. Ya jangan deket AC. Oke, tanda kurung. Masih berapa menit ini? Masih lagi jam 2 lebih ya? Berarti kan tadi mulainya jam mana tuh? 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi ya, sesampainya saja. Udah 1,5 jam nanti enggak konsen, enggak efektif. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Ini kurung 1 ya. Ya toh? Nah, ini keterangan dari singkatan ya. Nah, biasanya kalau Anda nanti nulis di proposal, kan singkatan itu akan keluar berkali-kali, ya enggak? Nah, pas nomor keluar pertama kali itu harus Anda kurung dulu. Ya. Harus keluar pertama harus Anda terjemahkan dulu akronimnya. Setelah kedua, Anda cukup menulis KPI. Tidak usah dikurung lagi ya. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Tanda kurung mengapit angka atau huruf. Oh, ini pas ini ya di number ya, number. Nah, tanda kurung siku yang kotak itu loh, itu apa kira-kira ya? Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Ini sudah ada kurung. Kok mau dikurung lagi gitu loh. Pakainya kurung siku. Ya, ini. Bersama perbedaan sudut bagian ini, keduanya dibicarakan pada bab 2. Lihat. Nah, ini mestinya kurang ini, kurang tutup ini. Kurung. Iya. Jadi kurung siku itu berada di dalam kurung biasa. Makanya yang dalam siku tidak bisa double kurung, nggak boleh double kurung ya. Tanda petik jelas ya, pembicaraan langsung, kutipan langsung. Mengapa judul karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat? Mengapa judul karangan atau bab buku yang diapit? Ya. Berdiri aku itu judul ya, judul puisi. Tanda petik tunggal, nah ini kan tanda petik double ya. Kalau tanda petik tunggal apa ya? Untuk apa nih kira-kira? Tanda petik tunggal mengapit makna atau terjemah atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya gimana nih? Kalau ini ungkapan asing ya. Salah satu teknik pengukuran dapat perilaku sebuah peristiwa adalah pengamatan atau observation. Kesalahan yang tidak pernah terlupakan adalah adopsi anak. Saya juga kurang jelas nih. Tanda petik tunggal mengapit makna atau terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Oh, jadi makna atau terjemah ungkapan asing. Ya, ini ungkapan asing ya. Pengamatan itu kan sama maknanya dengan observation. Ya dong. Ini juga jarang dipakai. Tanda garis miring. Nomor surat ya. Pengganti kata atau tiap per lembar, darat atau laut, travel atau pesawat. Nah ini tanda penyingkat itu apa? Tanda penyingkat apa? Ini loh. Misalnya 1997
19-nya hilang diganti titik atas. 88. Nah kalau 2020 iya. Padahal dulu itu 19 loh. Nah, lagi apakah itu berlaku untuk 20 ya? Berarti Yo, orang ini bicara satu. Ini apakah kemudian beralih ke 20 ya? Tanda kutip terus 20. Itu belum ada contohnya. Kalau yang selama ini 19 kan? Nah, udah ini besok di ini serapan. Soalnya ini banyak lagi. Serapan ya? Kata serapan itu apa tuh? Serapan itu apa? Ya, bahasa Indonesia menyerap bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Jadi bahasa mereka itu kita serap menjadi bahasa Indonesia. Nah, kalau diserap ada perubahan apa? Tulisan ya. Contohnya, nah ini misalnya aerodinamik, jadi aerodinamika. Hemoglobin diserap menjadi hemoglobin. Ini harus dihafalkan kalau ini. Iya, nek ngapalkan nggak bisa ini. Trailer tetap ya, trailer. Kaison. Audiogram tetap. Nah, kaustik C jadi K. Kolomel apa ya? Kalomel. Construction ya diserap menjadi konstruksi. Kubik, nah kubik jadi K ya, kubik. Classification, kristal, sentral, sibernetik, K. Cybernetic jadi sibernetika. Circulation, sirkulasi. Itu kata-kata asing yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Bisa dari Portugis, Inggris, ya, dari Sanskerta, akomodasi, akulturasi, aklimatisasi, akumulasi, aklamasi. Itu kata-kata asing ya. Aksen loh, aksen CC jadi K. Vaksin jadi vaksin. Sakarin, karisma, kolera, kromosom. Jadi sebetulnya bahasa Indonesia itu tidak hanya terdiri dari bahasa asli ya. Ternyata yang diserap itu banyak nih. Cina. Nah, Cina pakai H enggak sih? Cina pakai H enggak? Aslinya pakai, diserap jadi enggak. Sanskerta, syabda. Ini apa tuh? Huruf apa gini? Kayak G ini kecil apa? Sanskerta apa ya? Nah, ini banyak sekali, nanti dilihat sendiri ya. Di MyClass sudah saya kirim ini belum? Ini kayaknya saya baru buat kok ini. Sambil mengolah data, saya sambil melengkapi dan untuk persiapan jadi buku besok. Mungkin tahun depan sudah jadi buku. Nah, ini mungkin nanti saya kirim aja ya ke MyClass atau ke ketua kelas. Bisa dibaca-baca. Soalnya panjang banget, lihat nih. Sampai 45 ya. Kata serapannya banyak banget ini. Nah, ini kalau misalnya Anda offline ujian ini sudah mumet loh. Misalnya kata akses. Banyak banget ya kata eksklusif itu dari kata apa? Diserap dari kata apa? Psikologi. Dinamo. Y jadi I. Profil. Profil bukannya ya? Profil itu mungkin bukan itu. Ini banyak banget ya. Akhiran asing. Nah, belum akhiran asing nih. Al, an, r, sekunder. Ya ini kalau enggak
dipakai mesti ya enggak ini ya. Jarang. Logis, modernis. Ini dari Belanda itu analog itu ternyata dari Belanda ya. Analog, epilog. Ini dari Belanda banyak juga ini bahasanya. Trotoar. Amatir jadi amatir. Universitas. Kualitas. Tet. Belanda ini, kualitas. Udah selesai. Banyak banget ya. Ini siapa nih berkerumun ini? Messi. Oke, ya sudah cukup. Nanti enggak ngantuk ini yang di offline sudah pada ngantuk ini. Untuk minggu depan silahkan kelompoknya Alin dan kelompoknya siapa Lin? Korin ya, siap untuk presentasi tentang diksi. Diksi atau diction ya, itu adalah pilihan kata. Jadi ketika kita nulis, itu kata mana yang kita pakai? Misalnya ya, yang betul itu wafat, mati, meninggal, tewas. Nah, itu mempengaruhi makna ya. Makanya yang tepat yang mana. Jadi sebetulnya ketika kita banyak kata-kata yang semakna, mana yang harus kita pilih dalam konteks tulisan yang akan kita tulis. Karena ketika kita salah menempatkan kata, yang terjadi adalah terlalu kasar, maknanya kasar, atau kurang pas, dan sebagainya. Oke ya, silakan yang online apakah ada pertanyaan? 2 minggu aja ya, setelah ini ya. Kan pertemuan. Oh, besok tak persiapkan. Kemungkinan, nah saya tawarkan aja. Puasa itu, Anda kan kuliah juga ya, mungkin nggak offline ya. Offline kok lah. Sisan buka, kok malah turu. Kan luwe turu. Nah, kalau memungkinkan, gimana kalau ada tambahan jam? Karena saya minggu depan agak slow, karena beberapa kelas, 2 kelas sudah selesai. 1 kelas sudah selesai ya. Yang IPKOS itu saya sama Mbak Amit. Saya IPKOS sudah selesai 8 kali. Kalau ada waktu mungkin ya, kita tawarkan Anda bisa sekali waktu 2 kali seminggu. Gitu loh. Karena kalau nggak 2 kali seminggu, itu habis lebaran Anda masih kuliah loh. Yeah. Coba dipikirkan. Kalau Anda masih, misalnya habis lebaran masih mau kuliah, ya nggak apa-apa ya. Memang waktunya memang pasnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda mau tambahan waktu, ya nanti bisa didiskusikan ya. Bu, seminggu bisa 2 kali kan malah cepat gitu loh. Maksud saya itu, ben habis lebaran bebannya tidak berat. Karena ini baru 5 ya. Oh belum, oh ya nanti tak cek, nanti tak umumkan. Oke, kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan dari yang online? Dari yang online ada? Mungkin absensi Bu. Ini masih. Ya, habis ini saya cek, habis ini nanti tak umumkan. Habis ini langsung saya cek ke my class ya. Mungkin kemarin saya kayaknya udah allow, mungkin beda ini ya. Karena beberapa itu saya seminggu atau hari Minggu itu mesti saya harus setting presensi ya. Karena ada yang tambahan itu seminggu 2 kali itu kan harus add session itu saya. Kan presensi disediakan oleh admin seminggu sekali. Jadi yang seminggu 2 kali saya harus add session, nulis dulu, buat ini dulu di allow gitu ya, di apa namanya, ditambahkan kemudian disimpan. Oke, habis ini saya cek. Oke, yang lain? Nggak ada ya? Cukup ya? Demikian untuk kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan kelima. Pada pertemuan ke-6 nanti saya minta kelas F dan kelas D. F dan D untuk siap presentasi tentang diction atau diksi. Ya, contoh-contohnya lengkap ya, jangan seperti tadi.
contoh lengkap, kreatif sendiri, pahami sendiri sehingga kita bisa mengambil manfaatnya yang sebesar mungkin. Oke ya. Demikian untuk kuliah, kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Suci. Makasih, Bu. Terima kasih Bu Suci.